Pengertian dari dinding sel. Dinding sel itu adalah lapisan di luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Nah, dinding sel tidak terdapat pada hewan dan protozoa. Dinding sel memiliki struktur yang fleksibel, kuat, tetapi ada juga yang kaku. Struktur dinding sel. Yang pertama itu ada struktur dinding sel pada tumbuhan. Nah, struktur dinding sel pada tumbuhan dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama itu ada lamela tengah. Lamela tengah adalah lapisan pertama yang akan dibentuk menjadi lapisan terluar dari 3 lapisan dinding sel. Lamela tengah itu mempunyai fungsi atau bertindak sebagai bagian yang mengikat sel yang berdekatan. Beberapa komponen dari lamela tengah ini adalah ada pektin, yang kedua ada ion kalsium, yang ketiga itu ada ion magnesium. Lapisan kedua yaitu ada dinding sel primer. Komponen utama dari dinding sel primer ini ada selulosa, mikrofil, yang kedua itu ada hemiselulosa, yang ketiga ada pektin. Karakteristik dari dinding sel primer itu adalah pertama ditemukan di semua tumbuhan, memiliki sifat yang fleksibel, fibril diatur secara longgar, memanjang seiring waktu. Dalam sel tumbuhan dikotil, dinding primer terdiri dari sekitar 30% polisakarida pektik, terdiri di antara 15 dan 30% selulosa, mengandung sekitar 20% protein. Beberapa fungsi dari dinding sel primer. Yang pertama yaitu ada dukungan struktural dan mekanik, memelihara dan menentukan bentuk sel, tahan tekanan turgor internal sel, tingkat kontrol dan arah pertumbuhan. Dinding sel sekunder akan mengalami lignifikasi secara bertahap, diindependenkan ke lapisan dan di mana ia berkembang untuk memberikan kekuatan mekanis dan berkontribusi pada transportasi air di pabrik. Nah, beberapa komponen utama dari lapisan dinding sel sekunder ini adalah ada hemiselulosa juga, terus ada protein larut. Karakteristik dari dinding sel ini adalah memiliki sejumlah pori. Hanya ada di beberapa sel, kadar air bersekitar 30-40% dan mikrofil memanjang dan kompak. Dinding sel pada jamur tersusun atas kitin, meskipun ada juga yang tersusun oleh selulosa. Komposisi penyusun dinding sel polisakarida yaitu ada protein, ada lipid, ada ion inorganik. Nah, ada dua tipe utama polisakarida pada dindingnya. Yang pertama ada mikrofibril, berada di dalam dan dia teksturnya kuat. Terus ada matrik, berada di luar dan bersifat kurang kuat. Dinding sel pada jamur ini ada pula yang kapsul polisakarida bersifat patogen atau racun Cryptococcus neoformans. Pada dinding sel juga terdapat kitosom yaitu enzim kitin sintase. Struktur dinding sel pada alga. Nah, beberapa jenis alga seperti gangga hijau mempunyai dinding sel yang strukturnya itu sama seperti tumbuhan. Gangga lainnya seperti gangga merah atau gangga coklat mempunyai selulosa serta polisakarida atau fibril lainnya. Nah, kelompok gangga yang dikenal dengan diatom mempunyai dinding sel yang tersusun dari asam silisik. Di dalam dinding sel terdapat molekul penting lainnya seperti silem,
asam alginat, dan lain-lain. Struktur dinding sel pada bakteri. Dinding pada bakteri biasanya tersusun dari peptidoglykan polisakarida yang berpori, sehingga molekul kecil dapat melewatinya. Nah, pada bakteri, dinding sel dan membran sel dikenal dengan selubung sel. Dinding sel ini merupakan bagian yang penting untuk kelangsungan hidup bakteri. Kenapa seperti itu? Karena dinding sel memiliki fungsi untuk melindungi sel bakteri dari tekanan turgor internal dan menyediakan struktur mekanik untuk bakteri yang bersel tunggal. Fungsi dari dinding sel. Dinding sel mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penahan tekanan air yang berlebihan pada saat memasuki sel sehingga sel tidak pecah. Selain itu, dinding sel juga berfungsi untuk memberi bentuk pada beberapa jenis sel serta melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan luar seperti bakteri yang mencoba menyerang sel. Nah, ada juga fungsi dinding sel pada jamur yaitu untuk menentukan pola pertumbuhan sel sebagai pelindung struktural, sebagai media interaksi sel dengan organisme, dan lain. Fungsi dinding sel pada alga itu juga ada untuk membantu melindungi sel menjadi lebih kuat sebagai media antara sel dengan sekelilingnya. Fungsi dinding sel terhadap bakteri itu juga sebagai melindungi organel-organel yang terletak di dalam sel, memberikan bentuk pada sel, mencegah sel pecah akibat perubahan tekanan osmotik. Komponen-komponen pada dinding sel. Yang pertama itu ada hemiselulosa, yang kedua itu ada selulosa, yang ketiga itu ada protein dan lemak, yang keempat itu ada pektin, yang kelima ada mikrofibril, yang keenam ada lignin, dan ketujuh ada kutin. Pengertian lisosom. Lisosom adalah organ sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Lisosom memiliki 40 jenis enzim hidrolitik asam seperti glikosidase, fosfolipase, protease, nuklease, lipase, fosfatase. Semua tersebut terdapat pada aktif pada keadaan pH 5. Pembentukan lisosom. Proses pembentukan lisosom terbagi atas dua bagian. Ini pertama dibentuk langsung oleh RE, yang kedua dibentuk oleh Golgi. Ribosom memproduksi enzim lisosom yang merupakan sejenis protein. Enzim ini selanjutnya dimasukkan ke dalam RE atau retikulum endoplasma untuk diproses. Selanjutnya, enzim dimasukkan ke membran dan dibawa keluar menuju ke sitoplasma. Pada sitoplasma ini, enzim tersebut sudah menjadi lisosom. Pembentukan lainnya oleh Golgi. Enzim yang dihasilkan ribosom dimasukkan ke Golgi. Oleh Golgi, enzim lisosom tersebut kemudian dibungkus dengan membran dan selanjutnya dilepaskan ke dalam sitoplasma. Kesimpulan dari pembentukan lisosom ini yaitu pembentukan yang melalui RE atau retikulum endoplasma dan pembentukan yang melalui badan Golgi. Fungsi utama lisosom. 1. Pencernaan intrasel. Intrasel yaitu ketika sebuah benda yang dicerna baik itu berasal dari luar ataupun dari dalam sel itu sendiri. Pencernaan intrasel dinamakan seperti itu karena pencernaan ini berlangsung di dalam lisosom itu sendiri, di mana enzim hidrolitik tidak akan pernah keluar dalam lisosom.
Yang kedua itu ada endositosis. Endositosis adalah suatu fungsi dari lisosom di mana mekanisme masuknya makromolekul yang berasal dari sel masuk ke dalam sel. Molekul tersebut akan melewati endositic pathway di mana selanjutnya molekul akan dibawa ke endosom awal yang merupakan vesikel-vesikel kecil dan tidak beraturan. Dalam proses endositosis ini terdapat dua buah reseptor yang terletak di luar membran. Plasma pada reseptor tersebut adalah pada housekeeping reseptor berfungsi untuk bertanggung jawab dalam pengambilan benda yang kemudian akan dipergunakan oleh sel. Pada signal reseptor berfungsi untuk bertanggung jawab dalam proses pengikatan lignan di bagian ekstraseluler yang berfungsi untuk membawa perintah dan digunakan untuk mengubah aktivitas yang ada di dalam sel. Yang ketiga itu ada autofagi. Autofagi adalah suatu fungsi pada lisosom di mana merupakan mekanisme penurunan yang dilakukan pada lisosom terhadap organ sel tidak dapat berfungsi lagi atau rusak tanpa terjadi kehilangan bahan kimia sebagai penyusun sehingga dapat digunakan lagi oleh sel. Yang keempat itu ada fagositosis. Fagositosis adalah proses pemasukan berbagai partikel-partikel yang besar, yaitu partikel-partikel yang mempunyai diameter lebih besar dari 5 biu dan juga mikroorganisme seperti virus ataupun bakteri dalam sel. Cara yang dilakukan adalah dengan menangkap partikel-partikel pada makanan atau mikroorganisme yang lebih kecil. Kemudian, partikel-partikel makanan yang tertangkap tersebut akan dimasukkan ke dalam organel yang dikenal dengan sebutan vakuola atau fagosom. Kemudian, fagosom bergabung dengan lisosom untuk melakukan suatu pencernaan terhadap partikel-partikel makanan yang telah ditangkap. Yang kelima itu ada eksositosis. Eksositosis merupakan mekanisme yang dimanfaatkan untuk mentransport berupa molekul-molekul berukuran besar dalam melewati membran plasma dari dalam sel ke luar sel. Fungsi eksositosis adalah ciri-ciri sebagai makhluk hidup akan mengalami suatu proses pergantian tulang rawat dan terjadi pada perkembangan tulang keras. Yang keenam ada autolisis. Autolisis adalah mekanisme suatu proses penghancuran diri yang dilakukan oleh sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Fungsi lisosom pada tumbuhan dan hewan. 1. Lisosom berfungsi dalam proses pencernaan makanan dan benda asing yang akan masuk ke dalam sel pada tubuh seekor hewan. Contohnya adalah seekor ular memangsa seekor hewan yang ukurannya lebih besar dari tubuh ular tersebut. Yang kedua, lisosom dapat berperan ketika terjadi proses pengausan atau pengrusakan organ sel. Contohnya adalah proses rusaknya kloroplas pada tumbuhan yang sudah tua. Klasifikasi lisosom. Klasifikasi lisosom terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lisosom primer, merupakan jenis lisosom yang masih belum dipergunakan dalam proses pencernaan ataupun dalam proses hidrolisis. Yang kedua, lisosom sekunder, merupakan jenis lisosom primer yang telah dipergunakan dalam proses pencernaan atau hidrolisis dan telah menyatu dengan membran fagosom.